Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6A, 6B, dan 6C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Firdaus. Siap. Sudah disiapkan alat tulisnya hari ini? Ayah bunda juga bisa menemani Ananda belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-1 sampai ke-6. Hari ini kita belajar lagi bersama dengan DJST. Anak-anak, barang siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ia menjada wajada. Tahukah kalian, Indonesia adalah negara yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki suku bangsa, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Semua itu adalah anugerah dari Allah SWT. Kita harus mensyukuri dan menjaga kerukunan dalam perbedaan. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan para pahlawan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Berikut ada 4 poin yang perlu kita ingat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Setelah itu, kekuasaan beralih ke Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan asalkan dibantu melawan sekutu. Namun, Jepang ternyata kalah dari sekutu karena tanggal 6 Agustus 1945, Nagasaki, dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Sultan Syahrir mendengar berita tersebut, kemudian mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan, namun ditolak. Sehingga golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi diantaranya ada Insinyur Soekarno yang berperan membacakan teks proklamasi. Dr. Andes Muhammad Hatta ikut menandatangani teks proklamasi. Ahmad Subarjo, yaitu termasuk golongan tua, beliau menjembatani antara golongan tua dan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sayuti Melik, pengetik naskah teks proklamasi. Ibu Fatmawati, penjahit bendera merah putih. Laksamana Tadasi Maeda, rumahnya digunakan untuk menyusun teks proklamasi. Suhud dan Latif, pengibar bendera merah putih. Nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan dapat kita terapkan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di lingkungan keluarga, kita dapat membantu ibu membersihkan rumah, gotong royong membersihkan rumah, saling menyayangi antar anggota keluarga. Sedangkan di sekolah, kita dapat menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Gotong royong membersihkan kelas, saling menyayangi antar teman. Sedangkan di lingkungan lebih luas yaitu masyarakat, kita harus dapat memupuk rasa kekeluargaan. Gotong royong membersihkan saluran air, saling menyayangi antar warga. Arti persatuan dan kesatuan. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat menciptakan hidup damai, tentram, dan selaras. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, kita harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tumbuhan juga harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau sering disebut dengan adaptasi agar dia dapat bertahan hidup. Jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan terdapat 3
macam. Yang pertama, hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya berada di permukaan air, sedangkan akarnya berada di air. Yang kedua, higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Yang ketiga, xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Bagaimana adaptasi pada eceng gondok? Anak-anak, eceng gondok itu memiliki akar serabut yang digunakan untuk menyerap makanan yang ada di air. Sedangkan batangnya sendiri itu berongga, digunakan untuk mengapung di permukaan air. Ada juga kaktus. Tumbuhan kaktus itu hidup di daerah yang kering. Terkadang juga di padang pasir, akarnya itu lurus dan panjang, digunakan untuk mengisap air hujan di dalam tanah sebelum air tersebut menguap. Yang kedua, batang tebal untuk mengurangi penguapan air. Selain eceng gondok dan kaktus, ada beberapa tumbuhan yang dapat kita pelajari juga. Yang pertama, mawar, yaitu memiliki duri. Jadi durinya itu digunakan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, pohon jati. Pohon jati itu menggugurkan daunnya atau meranggas di musim kemarau. Yang ketiga ada teratai. Teratai itu daunnya lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan batangnya berongga untuk mengapung di air. Daun bunga teratai itu berbentuk melingkar seperti salah satu pola lantai dari sebuah tarian. Juga ada yang melingkar. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pergerakan yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergeser secara terstruktur. Nah, jenis-jenis tari itu ada 3, yaitu tari tunggal yang dimainkan oleh satu orang saja, tari berpasangan yang dilakukan secara berpasangan, dan yang ketiga adalah tari kelompok, jadi ditarikan lebih dari 2 orang. Contoh tari tunggal itu tari golek dari Jawa Tengah. Contoh tari berpasangan, tari topeng dari Jawa Barat. Sedangkan tari yang dilakukan secara berkelompok lebih dari 2 orang, yaitu tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh. Nah, ada juga beberapa pola lantai tari. Yang pertama vertikal. Vertikal itu membentuk garis lurus dari depan ke belakang. Sedangkan horizontal yaitu garis lurus ke samping. Diagonal itu menyudut kanan dan kiri. Melingkar membentuk garis lingkaran. Arah gerak tari itu juga ada 3. Yang pertama melingkar, kedua spiral, ketiga zigzag. Bagaimana anak-anak belajar dengan TJST hari ini? Menyenangkan bukan? Alhamdulillah. Sebelumnya, say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang tema 2. Berikut ada tugas dari teacher, ada tugas pengetahuan. Kalian kerjakan uji kompetensi halaman 29 sampai 31. Ada juga tugas keterampilan. Tugas keterampilan ini kalian membuat clipping ya. Bisa dibaca langkah-langkahnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan barokah. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.